Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Jadi di pagi hari yang cerah ini, saya akan menjelaskan tentang daftar distribusi frekuensi dan bagaimana membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk cara membuat tabelnya, yang perlu banget kita pelajari pertama-tama yaitu nih unsur-unsur dari suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, hal yang pertama harus kita ketahui yaitu unsur-unsur dari suatu tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas interval, di mana kelas interval itu yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, contoh dari kelas interval di dalam tabel ini teman-teman, untuk kelas interval pertama itu dari 152 sampai 165 itu dinamakan kelas interval pertama. Kelas interval kedua yaitu 156 sampai 159 dan seterusnya. Dan yang kedua adalah batas bawah kelas atau BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval katanya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa batas bawah itu yang ini berada di sebelah kiri yaitu 190 dan batas atasnya itu di sebelah kanan yaitu angka 163. Dan lanjut yaitu dan yang keempat itu ada tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data atau dikurangi batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya ini teman-teman, batas bawahnya 160 kurang 0,5 hasilnya sama dengan 159,5. Sedangkan yang tepi atas kelas yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data atau sama dengan 163 ditambah 0,5 sama dengan 163,5. Dan yang keenam itu ada titik tengah atau X, yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Nah, untuk contoh titik tengah ini kita ambil contohnya dari kelas ketiga ya teman-teman. Ini titik tengah kelas ketiga sama dengan setengah dari 160 ditambah 163 sama dengan setengah dikali 323 sama dengan 161,5. Dan yang ketujuh itu ada, ini salah nih, yang ketujuh itu ada kita menentukan banyak kelas, dimana banyak kelas itu banyaknya kelas interval pada tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari banyak kelas itu kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n, mana n ini jumlah kelasnya teman-teman. Contohnya kita gunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Dan terakhir yaitu adalah panjang kelas, mana panjang kelasnya ini ditentukan dari kelas interval ini teman-teman. Kenapa kelas interval ini? Karena kita menghitung ada berapa banyak angka dari kelas interval ini. Nah, contohnya ini dari kelas 100, dari kelas interval pertama dari angka 152 sampai 155 itu ada berapa angka aja sih? Nah, jadi kita hitung 152, 153, 154, 155. Jadi panjang kelasnya itu sama dengan 4 gitu teman-teman. Nah, untuk yang Nah, di sini baru kita masuk.
Nah, di sini baru kita masuk cara membuat data double distribusi frekuensi. Nah, di sini ada data yang merupakan data tinggi badan 30 orang. Sajikan data tersebut ke dalam. Nah, kita disuruh untuk sajikan data tersebut dalam daftar distribusi frekuensi. Tapi sebelum kita membuat tabelnya, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini sudah saya urutkan data yang dari yang terkecil sampai terbesar itu dari 152 sampai yang terbesar itu 173. Dan hal yang selanjutnya yang kita perlu cari yang pertama itu adalah jangkauan. Dimana jangkauan ini kita cari dari data terkecil 152 dan data terbesar 173 ini dikurangi teman-teman. Jadi jangkauan itu dicari dari hasil data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 173 dikurangi 152 yaitu 21. Jadi jangkauannya itu 21. Dan yang kedua yaitu kita menentukan banyak kelasnya tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak kelas itu ditentukan dari banyaknya data. Untuk catatan, banyaknya data itu atau disebut N-nya itu banyaknya data dari kelasnya ini. Contohnya ini ada 30, jadi N-nya itu 30. Untuk mencari banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk mencari logaritma ke-30 ini kita mungkin agak susah mencari berapa logaritma ke-30, tapi kita bisa cari di kalkulator atau Google. Kita tinggal cari logaritma 30, nanti di situ muncul. Tentukan dari banyaknya data. Untuk catatan, banyaknya data itu atau disebut N-nya itu banyaknya data dari kelasnya ini. Contohnya ini ada 30, jadi N-nya itu 30. Untuk mencari banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk mencari logaritma ke-30 ini kita mungkin agak susah mencari berapa logaritma ke-30, tapi kita bisa cari di kalkulator atau Google. Kita tinggal cari logaritma 30, nanti di situ muncul berapa hasilnya. Nah, kalau tadi saya cari hasilnya itu logaritma 30 yaitu 1477. Jadi 1 ditambah dan jadi 3,3 dikali 1427 hasilnya. Jadi kita gandengkan menjadi 6. Nah, lanjutnya teman-teman, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas ini dicari dari jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi kita sudah cari jangkauannya itu tadi 21, dan ini jangkauannya 21 kan tadi kita cari 21 dibagi 6. Jadi 21 dibagi 6 hasilnya 3,5 kita bulatkan menjadi jadi banyak kelasnya itu sama dengan 4. Terus selanjutnya kita mencari interval kelas, dimana interval kelas ini kelas interval sama dengan batas bawah sampai batas atas. Batas bawah itu data terkecilnya 152 dan batas atasnya itu batas bawah ditambah panjang kelasnya dikurang 1. Jadi batas bawahnya tadi ini 152, itu bisa cari sama ini, batas bawahnya 152 ditambah
panjang kelasnya tadi ini 4 dikurangi 1, jadi 152 ditambah 3 sama dengan 155. Jadi untuk kelas pertama itu interval pertama itu 152 sampai 155. Tidak, kelas interval kedua 156 sama 159. Untuk kelas ketiga 160 sama 163. Dan untuk kelas keempat 164 sampai 167. Untuk kelas kelima 168 sampai 171. Dan untuk kelas keenam 172 sampai 175. Nah, dari udah kita masukkan interval kelasnya, kita masukkan dia ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini namanya data distribusi frekuensi tangsel. PY itu kan tadi masih tinggi badannya yang kita masukkan di template kelasnya. Ini untuk mencari frekuensinya itu sama yang kayak tadi saya bilang, ada berapa angka yang ada di dalam kelas interval ini. Contohnya dari 152 ke 155 itu ada berapa? Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk 156 dari 156 sampai 159 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dari 160 ke 163 itu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pokoknya itulah seterusnya teman. Nah, inilah jadinya hasil dari akhir tabel distribusi frekuensinya teman. Inilah hasil sebenarnya. Oke, sekian itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Apa yang dimaksud frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif? Frekuensi relatif, masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah. Selanjutnya, perbedaan antara frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif suatu kelas adalah presentase data yang masuk dalam kelas atau bin tersebut. Sedangkan frekuensi kumulatif suatu kelas adalah jumlah frekuensi kelas tersebut dan seluruh kelas sebelumnya. Distribusi frekuensi menjadi salah satu cara untuk menyusun, mengatur, dan meringkas sejumlah data. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian dan diolah sedemikian rupa agar tidak menyulitkan penelitinya. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi ini berisi frekuensi yang telah dijumlahkan dan memiliki kurva yang disebut ogive. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Distribusi frekuensi relatif berisi nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dengan jumlah pengamatan, serta menyatakan proporsi data yang terletak pada suatu kelas interval. Dalam suatu kelas, distribusi jenis ini didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang diperoleh dari penelitian. Histogram adalah representasi data seperti grafik batang yang mengelompokkan rentang kelas ke dalam kelompok di sepanjang sumbu X horizontal. Kolom dapat digunakan untuk memvisualisasikan pola distribusi data. Dalam perdagangan, histogram MACD digunakan oleh analisis teknis untuk menunjukkan perubahan momentum.
Histogram lebih fokus pada visualisasi frekuensi untuk setiap kelas data secara individual, sedangkan poligon frekuensi menekankan pada tren keseluruhan atau pola distribusi data. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Berikut ini merupakan contoh dari histogram dan poligon frekuensi yang dicontohkan dalam upah atau dalam ribuan rupiah. Model populasi adalah representasi matematis dari interaksi antara individu-individu dalam suatu populasi biologis. Model ini digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana jumlah individu dalam populasi berubah seiring waktu karena faktor-faktor seperti laju kelahiran, kematian, migrasi, dan interaksi antar individu. Selanjutnya yaitu macam-macam model populasi. 1. Model normal. Bentuk ini selalu simetrik dan mempunyai sebuah puncak. Yang kedua, model positif menggambarkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin besar. Yang ketiga, model negatif menggambarkan bahwa terdapat banyak gejala yang bernilai makin kecil. Dan yang terakhir yaitu model bentuk U, mula-mula terdapat banyak gejala bernilai kecil, kemudian menurun, sementara gejala bernilai besar, dan akhirnya menaik lagi untuk nilai gejala yang makin besar. Selanjutnya yaitu contoh-contohnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Itu ada yang model normal, model positif, negatif, dan model bentuk U.